Kita akan melakukan bedah buku bersama tentunya orang-orang hebat yang sudah hadir di depan kita. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu? Ya, 50 juta orang hadir di sini bertepuk tangan untuk menyaksikan para orang-orang hebat yang nantinya kita akan bersama-sama membedah buku hasil karya beliau-beliau. Baik, mari kita mulai bedah buku. Dan di sebelahnya lagi ada Ibu Siti Khofifah SPD MPD, beliau merupakan kepala sekolah dari SMA Negeri 1 Dukun yang sudah seperti ibu saya sendiri juga ya, dulu ketika di SMA beliau merupakan inspirasi saya. Ibu Khofifah, saya murid beliau dulu, masih teringat dulu bersama Kerembang ya Bu ya, kita lomba Kartini bersama-sama dan sekarang saya bisa duduk lagi, bertemu lagi dengan beliau untuk membedah buku hasil karya beliau, tentunya juga luar biasa. Kita coba bergeser ke Ibu Khofifah. Ya, Ibu Khofifah ini merupakan kepala dari SMA Negeri 1 Dukun, Ibu. Ya. Di sini Bu Khofifah juga punya karya nih ya. Karyanya, oh ini ya, To Be High Class. Wah judulnya mantap nih, To Be High Class. Apa ini high class ya kira-kira Ibu? Bisa diceritakan Bu, bagaimana high class ini maksudnya? Oke. Buku To Be High Class ini terkait adalah bagaimana menjadi yang terbaik. Sebenarnya ya itu apa ya, inspirasi cita-cita seseorang ya, mungkin saya ya. Tapi rata-rata adalah orang melihat kenapa judulnya High Class. Ketika fenomena yang terjadi high class itu ternyata hanya materi yang di pandangan mereka, dan di buku itu tidak lagi materi tapi tentang bagaimana kepribadian, karakter dan akhlak dari kita itu sehingga kita menjadi untuk menjadi high class atau terbaik. Dan untuk menjadi terbaik itu ya banyak yang harus kita lakukan, dilalui gitu. Dan di situ sudah ada itu. Iya. Ini saya juga sempat sangat tertarik dengan mana ya kutipan tadi ya. Ini laksana Raja Wali yang mampu melawan badai agar bisa terbang tinggi. Waduh ini dalam banget ya, deep banget ya ini ya, Raja Wali yang harus melawan badai ya untuk bisa terbang tinggi ya Ibu ya. Apakah itu juga berawal atau berasal terinspirasi dari pengalaman Bu Khofifah sendiri? Ya beberapa di buku itu adalah pengalaman saya pribadi, kemudian fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, sehingga pada intinya seseorang itu harus tangguh seperti Raja Wali, karena Raja Wali itu kan kepakan sayapnya burung paling kuat ya. Jadi masalah apapun dalam hidup kita harus hadapi, dan kita harus yakin jika ada badai atau permasalahan di hidup kita, maka otomatis saya yakin ada jalan keluar yang otomatis akan menaikkan derajat kita. Sekali, jadi jangan menyerah ya Bu ya, setiap tidak boleh menyerah. Betul, sebesar apapun tuh badai kita harus jadi kayak Raja Wali ya Bu ya, harus kuat gitu ya. Dan pun kalaupun sedang sedih jangan berlebihan ya. Kalau sedang senang juga jangan berlebihan karena semua berputar ya Bu ya, gitu. Meskipun kadang kita tidak kuat, tapi ya kita harus tahu bahwa kita tidak boleh larut dalam permasalahan itu. Kalau boleh tahu nih Bu Khofifah sendiri bikin buku ini sudah berapa lama? Strategi saya dalam membuat buku itu, saya tidak ada waktu untuk menulis, itu tidak ada jatah tersendiri. Tapi ketika ada ide itu mengalir, ya saya lakukan ketika waktu senggang. Dan sampai batas berapa lama, kadang saya tidak mentargetkan itu. Yang penting ada karir yang saya ciptakan, sehingga bagi saya itu adalah juga suatu kesuksesan. Berarti disempil-sempil di sela-sela kesibukan Bu Khofifah ya. Mencari waktu untuk menulis itu. Mungkin pas masa enak nulis opo ya gitu ya. Masa umbah-umbah gitu ya. Jadi ketika ini mungkin juga saya sendiri ya sebagai seorang guru juga belum punya karya, jadi juga pengen termotivasi gimana ya. Saya sebagai anak muda ini insecure loh Bu sama Bu Khofifah ya, yang sudah punya karya banyak, sedangkan saya sebagai anak muda mungkin belum gitu. Makanya menurut Bu Khofifah gimana sih cara untuk bisa menginspirasi anak-anak muda, utamanya juga guru-guru ya, supaya juga memiliki banyak karya seperti Bu Khofifah ini, gimana Bu motivasinya? Motivasi saya ketika menulis itu adalah ketika saya jadi finalis 50 besar waktu itu menulis ya. Kartini waktu itu?
di bukan? Jakarta. Oh di Jakarta, ya siap. Kemudian salah satu narasumbernya itu menulislah untuk keabadianmu. Jadi ketika seseorang ini sudah tidak ada sesuai dengan ketentuan batas umur kita, maka karya kita itu yang abadi dan berharap mampu menginspirasi yang lainnya itu. Iya, ya. Jadi seperti tadi ya, seperti kata Pak Ardianto, mengutip tadi kata Pak Ardianto bahwa literasi itu ini ya sebagai apa namanya tadi? Ya, dan juga peradaban tadi ya. Ya. Mana itu dicontohkan saya? Oh, menguatkan peradaban ya. Oh, gila, contohnya kan nemu-nemu Bu. Tadi Pak Ardianto mengutip bahwa belajar literasi itu bisa menguatkan peradaban sama seperti tadi ya. Jadi meskipun kita hidup 1000 tahun lagi, enggak mungkin kita hidup 1000 tahun lagi, tapi pasti karya kita yang akan menjadi kenang-kenangan literasi bagi betul, seperti bagi itu. orang lain. Jadi mulai dari tadi ya Bu ya, di Jakarta waktu itu akhirnya mulai termotivasi. Ya, termotivasi. Oke, sebenarnya saya juga termotivasi mulai hari ini ya. Untuk bisa nantinya mengeluarkan sebuah karya. Jadi mungkin nanti pas masa gitu apa ya, kira-kira nulis apa, langsung pegang laptop gitu mungkin ya Bu ya, langsung saya pengen nulis ini gitu ya. Gitu. Yang penting kan tidak menyita waktu keluarga. Iya, pokoknya sempil-sempilin aja. Punya ide apa? Ditulis dulu ya Bu ya, pokoknya gitu, saya mencoba. Oke, baik, itu saya mau pengen bertanya juga nih, covernya Ibu Khofifah ini to be high class. Lah ini kenapa ada rembulan? Apa ini makna di balik rembulan ini Bu, covernya Bu? Oke, untuk menjadi to be high class ya, yang terbaik itu banyak tantangan negatif, maksudnya ada tantangan masalah-masalah, namun kita yakin ada cahaya di situ yang akan menunjukkan kita untuk menuju yang terbaik hari ini atau hari esok harus lebih baik dari hari ini. Oke, jadi rembulan ini adalah maksudnya cahaya ya, cahaya. Warna pink ini mungkin apa? Kenapa kok warna pink Bu? To be high class, kenapa kok mengambil warna pink? Oh, warna pink karena apa ya? Cinta. Oh, cinta. Iya. Dengan cinta kita akan memperoleh segalanya, tapi tetap beretika loh ya. Iya. Ketika kita menjadi kepengen menjadi seseorang yang kita impikan, kalau tidak ada rasa cinta dari kita cinta terhadap diri kita sendiri, kita mendapat cinta dari keluarga kita, mendapat cinta dari orang sekeliling kita, saya yakin akan menghambat langkah kita. Oke, jadi buku ini juga mengisahkan tentang cita, cinta dan citra ya Ibu ya. Oke, baik. Selanjutnya kami persilakan untuk Pak Margianto, mungkin ada insight terhadap buku non fiksi yang sudah tadi sedikit dipaparkan oleh Ibu Khofifah sebagai penulis. Monggo Pak. Iya. Saya melihat judulnya dari Ibu Khofifah dan juga Mbak siapa tadi? Iya. Keduanya ini sama-sama satu konsep berpikir, grow mindset. Growth mindset. Pola pikir bertumbuh. Optimis. Jadi ini kan melukis di kanvas hitam. Melukis itu artinya beraktivitas. Ini persepsi saya ya, atau interpretasi saya. Kemudian asa itu cita-cita. Hitam itu kan suasana yang kelam. Iya betul. Jadi semangat untuk mencapai asa. Jadi grow mindset. Sama Ibu Khofifah juga gitu. Tinggi untuk kelas yang lebih tinggi. Yeah. Nah itu juga dalam rangka pola pikir tumbuh, cocok dengan pembelajaran mendalam saat ini. Padahal ini tahun berapa buatnya ini, tahun 2000 yang 2020 ya kalau Khofifah ya. Ya. Jadi sudah ada pola pikir seperti itu ternyata. Ya. Oh, sudah growth mindset ya Pak, sesuai dengan pembelajaran mendalam ini ya yang sedang kita terapkan. Betul. Oke. Ada yang bertanya nggak ya kira-kira dari jutaan penonton di sini? Adakah ingin bertanya kiranya? Monggo yang ingin bertanya terkait apapun tentang karya mungkin atau mungkin tentang motivasi, gimana caranya bisa menulis dalam beberapa waktu. Kalau Bu Khofifah berapa lama waktu itu menulisnya Bu? Yang karya jenengan? 6 bulan ya, 6 bulan. Juga melalui riset juga atau bagaimana? Riset atau apapun? Mic-nya ya. Risetnya ya
dari pengalaman pribadi. Saya mencermati, merefleksi diri saya sendiri, kemudian terkait fenomena yang terjadi, sehingga bisa melahirkan muncullah buku ini ya, buku To Be High Class. Bagaimana seseorang bisa tangguh, untuk tangguh tidak cukup, ternyata kita harus memiliki sifat jujur, di mana jujur itu Nabi Muhammad juga mengatakan bahwa beri jaminan saya untuk balasan surga. Ternyata Nabi Muhammad memukirnya adalah kejujuran. Ternyata letaknya nomor 1. Karakter ya Bu ya, yang kita tekankan. Monggo. Bahasan kita, adakah mungkin ingin bertanya ya dari 20 juta orang yang ada di sini? Monggo. Nanti ada ini loh, ada oleh-oleh. Nah, nanti oleh-olehnya buku karangan Pak Priyandono yang juga seorang pengawas Cemden Gresik. Ayo monggo. Oh, Bapak Ardianto langsung bertanya. Izin Bapak, monggo Bapak. Mic-nya. Pripun Pak? Terima kasih. Senang sekali saya hari ini bisa melihat bedah buku secara langsung. Ada kepala sekolah, ada siswa, dan ada moderator yang cus gitu. Senang sekali lihatnya gitu ya. Baik, saya mungkin mewakili dari audien, ingin mendapatkan pencerahan gitu ya. Barangkali nanti bisa menginspirasi kita semua. Sebetulnya strategi untuk menulis buku sampai tuntas itu seperti apa sih gitu. Kadang-kadang kan begini, kita itu kan seperti hari ini gitu ya. Seperti hari ini tiba-tiba kita mood kita naik, pengen nulis gitu. Nanti pulang ke rumah gitu beda lagi gitu ya. Seringkali kita jumpai seperti itu. Bahkan ada juga yang tinggal nyetak tapi yang nggak dicetak-cetak gitu ya. Apalagi kita nulis ya. Nanti mohon informasi, mohon masukan. Apakah ketika nulis itu ditentukan judulnya, kemudian di breakdown, kerangka berpikirnya seperti apa baru dikembangkan per indikator tadi itu, atau langsung full selesai, nah, gitu okay. Jadi saya mewakili teman-teman yang lain, monggo baik nanti dari Ibu Khofifah, dari Pak Eko, dari anak-anak kita yang ada di depan ini bisa berbagi untuk kita semua. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ardianto. Wah, pertanyaan luar biasa. Ini kayaknya juga curhatan hati ya Pak ya, curahan hati Pak Ardianto sendiri. Saya juga Bu seperti itu. Bagaimana ya sebenarnya strategi untuk bisa tuntas menulis itu? Kadang wis judulnya tok. Oh ya, aku wis niat rek iki, nak laptop judulnya ini. Wis bait pertama set, wis sampai sak paragraf tok tutup maneh mari wis buyar wis gak lanjut maneh wis. Itu sering terjadi ya. Termasuk saya sendiri Bu Khofifah. Nah, itu kira-kira bagaimana sih? Tadi pertanyaan dari Pak Ardianto untuk strateginya agar menulis itu bisa tuntas. Ya, gak baik separuh atau bahkan mehate cetak lho, gak cetak-cetak. Itu bagaimana kira-kira motivasi diri untuk teman-teman yang mungkin mau menulis agar tuntas tulisannya? Monggo. Terima kasih Pak Ardi pertanyaannya. Oke, strategi supaya kita bisa ada energi untuk menulis, yaitu kita harus cinta dulu terhadap menulis, punya hobi menulis. Kemudian setelah kita punya hobi menulis, ada motivasi internal dalam diri kita. Wah, saya harus menghasilkan karya. Nah, ketika ada niat gitu, sudah ada motivasi internal, maka kita berimajinasi. Enaknya judul apa ya, gitu loh. Rata-rata saya itu kalau menulis itu adalah apa yang ada di sekitar kita. Kalau buku yang pertama itu saya tulis itu adalah Surga Tersembunyi di Bumi Panceng. Jadi saya melihat fenomena itu, ada pasir putih, ada paru-paru panceng, ada ini Gunung Surawiti. Itu saya tulis, akhirnya berhasil. Kemudian yang To Be High Class ini adalah saya mencermati pada diri saya sendiri, cita-cita saya. Bagaimana perempuan itu punya karir, bagaimana perempuan itu bisa tanpa melupakan anaknya, kemudian bagaimana kita itu bisa mempunyai jiwa yang tangguh. Itu akhirnya nanti ketika kita sudah punya imajinasi, maka kita buat untuk kerangka berpikir. Ada berapa elemen di situ. Kalau To Be High Class kan berarti jiwanya harus tangguh, di situ harus ada karakter kejujuran, kemudian dia punya konsep diri, penilaian terhadap diri, maka lahirlah
kerangka citra diri, kemudian tidak cukup citra diri maka kita juga harus untuk berkarir, tidak cukup kita berkarir maka kita harus melihat saya berkarir gitu ya. Jadi saya terapkan pada diri saya bagaimana dengan anak-anak saya, maka lahirlah pelangi anak harus lebih indah. Kemudian bagaimana pelangi anak ini harus lebih indah, indahnya itu bagaimana, maka anak-anak ini yang dilahirkan dari kita semua harus memiliki sumbangsi terhadap negeri. Jadi kerangka-kerangka berpikir itu secara runtut ini kita ciptakan, maka nanti kita per poin itu kita akan mengukirnya dengan indah dan mudah. Dari situ lahirlah suatu kesimpulan gitu. Dan perlu diingat kita tidak langsung menulis itu hanya dengan omongan saja, maka kita harus ngambil sumbernya dari mana, sehingga ada catatan kaki di situ, ada daftar pustakanya, sehingga ketika orang bertanya kayak ini kan ada di buku To Be High Class ini ada berbagai tokoh, ada sumber di situ, ada daftar bakat di situ, sehingga apa yang kita tulis itu bisa kita pertanggungjawabkan secara individu dan secara penulisan ya. Supaya literasi, menambah literasi yang ada di lembaga kita atau di perpustakaan nasional kita. Dan alhamdulillah ya kalau sudah ber-ISBN berarti saya punya 5 buku yang sudah di sana. Wow, gitu. Luar biasa 5 buku Bapak Ibu. Dan ya. itu strateginya, mohon maaf Pak Adi, hanya itu gitu. Strategi saya untuk menghasilkan suatu karya, tapi saya enggak ngoyo. Jadi kita seperti mengalir saja, yang penting kita punya waktu untuk menulis, tapi tidak mengabaikan tugas yang lain, baik ketika kita berprofesi sebagai ibu, sebagai guru, ya waktu itu saya sebagai guru, kalau sekarang sebagai kepala sekolah ya tidak boleh mengabaikan itu saja. Oke, baik. Sudah bisa menghasilkan 5 karya. Tadi kalau tipsnya dari Mbak Hovifa adalah mencintai dulu ya, mencintai hobi menulis dulu ya, seperti itu ya Bu ya, mencintai dulu, kemudian berimajinasi sampai nanti dikembangkan sampai bisa memberikan kesimpulan dan terbitlah sebuah buku itu ya. Kalau Bu Hovifa mengalir sampai ada buku, saya mengalir terus ada buku nih. Mungkin nanti saya akan ini juga ya, termotivasi dari Bu Hovifa ini. Baik, kalau Pak Ekwanto juga pengen menambah insight juga ya, bagaimana untuk bisa menuntaskan suatu karya. Monggo. Cuman ini ingin mengulik saja kepada para penulis ini ya. Saya pernah mendengar bahwa menulis itu kan butuh mood begitu ya. Nah, apakah benar bahwa pada saat menulis itu ya, kemudian kita punya gambaran yang harus memang dituangkan dalam bentuk tulisan, itu kita sekali duduk, atau kita menuliskan dulu kerangka-kerangkanya? Apakah ini benar bahwa itu terjadi begitu saja, kemudian menjadi sebuah karya tulis, walaupun ini dalam satu bab, tapi dalam waktu sekali duduk? Oke, gimana? Monggo, pripun? Oke, akhirnya pertanyaan lagi ya, gak apa-apa. Monggo. Ya. Kita bahas aja bersama, G. Dalam satu tema satu kali gitu ya Pak ya, sekali waktu gitu ya langsung selesai. Iya, iya. Seperti saya katakan tadi Pak, saya harus melihat fenomena dulu, bisa dari lingkungan sekitar. Kemudian saya punya imajinasi, betul tadi, imajinasi. Kemudian ada gambaran di situ. Maka ketika gambaran itu ada, berarti langsung cepat menulis Bapak. Nah, itu satu gambaran. Buku itu kan bergambar-gambar, bahkan satu tema itu bergambar-gambar. Ketika imajinasi ini ada, satu imajinasi itu ada, maka kita gampang menulisnya. Lah, ketika kita ada, mantok di situ, lah butuh waktu untuk jeda, tidak usah tidak menulis lagi. Ada gambaran lagi apa ya? Yang dibutuhkan dari tema itu apa, gitu. Sehingga kalau ada gambaran lagi, ya
oh gini. Tentunya kita juga literasi dari berbagai media, bisa dari buku-buku yang ada di perpustakaan atau media-media buku e-book elektronik itu ya, buku kita baca. Oke, apa yang mendukung dari imajinasi kita, kemudian kita tulis itu supaya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau sudah satu gambaran itu sudah selesai kita tulis, hilang lagi ya berarti kita tidak bisa paksakan. Jadi butuh tahap untuk menyelesaikan, dan semuanya kalau ini harus ada kerangka berpikirnya dari tema itu yang dikaitkan dengan judul gitulah. Jadi dari judul itu kita buat kerangka-kerangka, setiap kerangka kita membuat imajinasi gambaran, kita tulis. Andaikan imajinasi itu sudah menurut kita kehabisan, rehat sebentar, tapi tidak lepas dari tadi Bapak, apa ini media yang kita gunakan, literasi-literasi yang kita lakukan, sehingga karya kita itu bisa diterima, dan ketika membacanya itu loh, orang lain membaca kita juga tidak malu atau ada sumbernya ketika ditanya. Oke, itu saja Mbak Edi. Kalau dari Bu Hovifah ini ya kerangka Mbak Tianti ya, kan bukan hanya satu gambar tapi bergambar-gambar ya kalau di buku itu ya, berimajinasi yang banyak nanti dirangkakan akhirnya untuk bisa masuk ke tema-tema itu ya. Oke. Oh iya, data-data ya, literasi-literasi tadi. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan lagi untuk para narasumber kita yang luar biasa, Ibu Hovifah, Dek Meja, Bapak Eko, Bapak Eukanto, matur nuwun sangat ya. Kalau tadi saya sudah membuka dengan pantun, saya juga ingin menutupnya dengan pantun ya. Ya, cakepnya jangan lupa ya Bapak Ibu. Belum. Oke, melaku nang pasar baru. Ojo lali tumbas tahu. Ayo rajin moco buku. Untuk Jawa Timur yang semakin maju. Matur nuwun sangat, saya Happy Mandiana Sari selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.